A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan mengenai fiil yang sering diulang di dalam Al-Quran. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fiil abjad alif dan fiil abjad ba. Ada dua huruf ya. Yang pertama alif dan yang kedua ba. Untuk yang pertama, fiil abjad alif yang sering diulang di dalam Al-Quran adalah aba. Aba atau aba ya'ba artinya enggan atau menolak ya. Enggan atau menolak. Kita bisa menemukan di dalam Al-Quran frekuensinya adalah 13. Jadi frekuensi menemukan kembali kata aba, ya'ba ini di dalam Al-Quran ada sebanyak 13 kali. Kemudian yang kedua adalah ahoro. Ahoro atau yuakhiru, ahoro atau yuakhiru artinya mengakhirkan. Jadi mengakhirkan itu menempatkan pada posisi yang terakhir begitu ya. Fiil abjad alif. Ini adalah mengenai fiil kata kerja. Arti dari ahoro atau yuakhiru mengakhirkan. Dan kita bisa menemukan di dalam Al-Quran atau frekuensi ditemukannya ahoro ini dalam Al-Quran adalah sebanyak 38 kali. Kemudian yang ketiga adhiya. Adhiya atau ya'dha ini artinya menyakiti atau membuat mudarat, menjadikan mudarat, melakukan hal-hal yang mudarat. Frekuensinya ada sebanyak 16 kali kita menemukan di dalam Al-Quran. Kemudian afaka. Afaka atau ya'fiku. Afaka ya'fiku artinya berdusta atau berbohong. Ya. Berdusta atau berbohong. Kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Kemudian akala. Akala ya'kulu. Artinya makan ya, memasukkan sesuatu ke dalam mulut, melalui mulut ke dalam perut tentunya ya, tidak sampai hanya di mulut, tapi memasukkan sesuatu ke dalam sistem pencernaan atau makan, akala ya'kulu, dan kita bisa menemukan atau frekuensi akala ya'kulu ini dalam Al-Quran adalah 94 kali. Kemudian amaro atau ya'muru. Amaro atau ya'muru artinya memerintah. Kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 81 kali. Kemudian awa ya'wi. Awa atau ya'wi, awa ya'wi artinya menempati atau berlindung ya. Berlindung atau menempati, dan frekuensi ditemukannya dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Nah itulah huruf-huruf atau diistilahkan dengan lafaz ya, lafaz aba, akhoro, adhiya, apaka, akala, amaro, dan awa adalah lafaz fiil yang diawali huruf alif, dan kita bisa sering menemukan di dalam Al-Quran dengan frekuensi masing-masing tadi sudah dijelaskan. Kata dua ini hanya untuk kebutuhan murojaah secara lagu atau menyanyi. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya mengenai fiil abjad ba. Fiil abjad ba yang sering diulang di dalam Al-Quran antara lain adalah bada yabda'u. Bada yabda'u artinya memulai atau mengawali atau membuka ya. Ini kita temukan sebanyak 15 kali atau frekuensi penemuan bada yabda'u dalam Al-Quran sebanyak 15 kali. Kemudian bada jadi ada alif ya, ini menunjukkan 3 huruf ya. Bada
yabdu, ya. Bada yabdu artinya menampakkan atau tampak, ya, terlihat, gitu ya. Atau memperlihatkan, menampakkan, memperlihatkan. Kita bisa menemukan sebanyak 26 kali. Kemudian badala, ya, badala yabdulu, badala yabdulu. Jadi ini polanya adalah pola fa'ala yaf'ulu, ya. Badala yabdulu artinya mengganti, ya, atau menukar, ya. Mengganti atau menukar, ya, change over. Kita bisa menemukan sebanyak 34 kali di dalam Al-Quran. Kemudian baro'a yabra'u, ya, baro'a yabra'u artinya menciptakan, ya. Baro'a yabra'u artinya menciptakan. Ini kata lain dari kholaqo, ya. Kholaqo juga menciptakan. Baro'a yabra'u artinya menciptakan, dan kita bisa menemukan atau frekuensi ditemukannya di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Kemudian basato, basato yabsutu, basato yabsutu artinya, basato yabsutu artinya membentangkan, ya. Ada 26 kali. Kemudian basyaro, kabar gembira, ya. Basyaro, kabar gembira, atau polanya basaro, ya, basiru. Ada 47 kali. Kemudian basuro, basuro yabsuru, ya, melihat atau memandang atau mengerti, ya. Bisa mengerti juga artinya. Itu ada sebanyak 34 kali. Kemudian bahasa bangkit, ya, bahasa wajannya atau polanya bahasa ya ba'asu, bahasa ya ba'asu bangkit 51 kali. Kemudian bago, ya, bago ya begi, ini mencari atau lalin, ada sebanyak 67 kali. Kemudian bakia yabko, ya, bakia yabko atau bako, ya, bakia yabko, yabko atau bakia itu artinya tempat tinggal atau kekal, ya, bukan tempat tinggal, ya, tempat tinggal atau kekal, ya. Artinya itu arti dari bakia yabko atau bako. Bako sendiri adalah kekal, ya. Itu ada kita temukan sebanyak 10 kali di dalam Al-Quran. Kemudian balago, balago artinya menyampaikan. Kalau saudara ingat barangkali ada yang disebut dengan sidik amanah tabligh fatonah. Jadi salah satu sifat Rasul, ya, salah satu sifat orang yang beriman, sebenarnya tidak hanya Rasul, siapapun yang beriman harus memiliki 4 sifat itu, karena orang yang beriman adalah orang yang mengikuti Rasulullah atau pengikut Rasulullah. Balago ya beluhu, ya, balago ya beluhu artinya menyampaikan. Kemudian bala menguji, ya. Bala ini dari bala yablu atau balawa, ya. Balawa dari kata balawa, sebenarnya ada huruf ilat di situ, wow. Kemudian bertransformasi menjadi bala, ya. Bala lam alif, ya. Artinya menguji, menguji atau mencoba. Kemudian bana, bana yabni, membina atau membangun. Saudara barangkali ingat bunyal Islamu ala khamsin, begitu. Artinya membina atau membangun tatanan hidup Islam itu adalah di atas 5 perkara, begitu, ya.
Buniyal Islamu ala khamsin. Kemudian bawa'a ya. Ba'a ini bisa juga dari kata bawa'a ya. Ba'a yabu'u, ba'a yabu'u ya. Ba'anya dari bawa'a jadi wa'u huruf alif, huruf ilat ya. Huruf ilat itu huruf yang cacat atau ada penyakitnya atau mungkin buduk sehingga kalau kulit itu bisa bertransformasi begitu ya, sehingga menjadi ba'a yang asalnya adalah bawa'a, artinya kembali atau menempati, kembali atau menempati, mengisi ulang atau ya kembali pada posisi semula, menempati pada tempatnya yang awal. Nah, itu frekuensinya ada 16 ya. Lafadz bawa'a atau ba'a yabu'u. Dan yang terakhir dari fil abjad ba ini dalam Al-Qur'an yang sering kita temukan ada bayana yubayinu. Bayana yubayinu artinya menjelaskan. Atau ini karena huruf ilat bisa menjadi juga bana. Ya ini berubah menjadi alif ya, sehingga ditulis bana yabinu, bana yabinu, termasuk ya yang di sini yang pakai tasdid itu diganti menjadi ya bersukun. Ya bana yabinu atau bayana yubayinu artinya sama-sama menjelaskan. Jadi mungkin nanti pada kesempatan lain kita akan belajar mengenai bagaimana transformasi huruf-huruf ilat ya. Huruf-huruf ilat itu huruf yang cacat atau tidak sempurna atau berpenyakit seperti penyakit buduk gitu sehingga bertransformasi dari satu huruf menjadi huruf yang lain. Huruf ilat itu ada 3 ya, misalnya ada alif, waw, dan ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan kita bisa membahas pada topik-topik berikutnya, dan apa yang kita bahas saat ini mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita resapi, dan bisa terus kita ingat ya, sehingga menjadi modal kita di dalam mempelajari Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bermahkota ya, bermahkota di hati kita, di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita, dan memudahkan kita di dalam mempelajari dan mengkaji Al-Quran untuk supaya kita lebih paham, lebih mengerti, dan kita bisa memahami maksud dari Allah diturunkannya Al-Quran untuk menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang muttaqin. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.